Bayley akan lawan Nia Jax di Bad Blood. CM Punk gak akan lawan John Cena tahun depan. Sasha Banks ngerasa direndahin di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, dimana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Bayley akan lawan Nia Jax di Bad Blood. Episode SmackDown minggu kemarin seharusnya kasih kejelasan soal perebutan gelar juara wanita, tapi malah jadi makin bingung. Naomi dan Bayley sama-sama nunjukin kenapa mereka layak jadi penantang utama untuk gelarnya Nia Jax. Jadi mereka dipasangin dalam pertandingan 1 lawan 1 di SmackDown hari ini buat menentukan siapa yang berhak maju ke Bad Blood untuk melawan Nia Jax. Pertandingan itu sengit, bolak-balik saling hajar, dan awalnya Naomi yang unggul, hampir bikin Bayley kalah. Tapi Bayley terlalu tangguh buat dikalahkan. Bayley to Bayley ditambah flying elbow cukup buat mengunci kemenangan. Menurut kalian, apakah Bayley memang lebih pantas lawan Nia Jax daripada Naomi? Komen di bawah. CM Punk gak akan lawan John Cena tahun depan. CM Punk gak yakin dia akan jadi lawan terakhir John Cena di WWE. Superstar Raw, CM Punk baru-baru ini ngobrol dengan Brady dari 1035 Kiss FM. Ketika ditanya kalau dia punya kuasa buat nentuin siapa lawan terakhir John Cena di WWE, Punk bilang itu harusnya keputusan Cena sendiri. Oh ya ampun, aku harus nanya John dulu, jawab CM Punk. Semua orang pasti punya pendapat masing-masing soal ini, tapi yang aku suka dari John bilang ini bakal jadi perjalanannya ke akhir karirnya. Dia bisa nulis surat cinta ke dunia gulat dengan cara yang dia mau. Jadi, aku selalu bilang ini sejak dia ngumumin mau pensiun. Kalau dia pengen lawan aku, entah tag team atau apapun, aku bakal seneng banget. Tapi kalau aku nggak masuk ke cerita itu, nggak masalah juga. Aku bakal jadi penonton, sama kayak fans lain yang nonton. Aku excited lihat apa yang bakal dia lakuin, gimana hasil akhirnya. Karena John Cena luar biasa banget. Aku rasa gampang buat bilang kalau mungkin Randy atau mungkin ada yang bilang aku. Tapi kenal John, dia mungkin bakal milih lawan yang lebih baru. Seseorang yang bisa dia wariskan. Mungkin Gunther, atau mungkin seseorang yang dia lihat tapi orang lain gak terlalu perhatiin. Itu yang bikin ini seru buat aku. Menurut kalian, apakah John Cena harus lawan CM Punk atau harus satu tag team aja? Komen di bawah. Sasha Banks ngerasa direndahin di WWE. Mercedes Moné yang dulu dikenal sebagai Sasha Banks keluar dari WWE pada tahun 2022 karena frustasi soal kreativitas di divisi tag team wanita dan gak puas dengan gimana dia diperlakukan sebagai performer. Akhirnya, dia memilih untuk gulat di NJPW selama tahun 2023 dan kemudian tanda tangan kontrak dengan AEW awal tahun ini. Pada hari yang sama dengan rilisnya docuseries Mr. McMahon di Netflix, Moné muncul di acara The Breakfast Club dan terbuka soal hubungannya dengan McMahon. Dia bilang kalau dia gak suka diperlakukan gak hormat sama mantan owner WWE itu dan melihat kepergiannya sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Aku keluar karena banyak alasan. Ada masalah pribadi antara aku dan si chairman waktu itu. Aku gak suka cara dia ngomong ke aku. Rasanya kayak direndahin. Aku mikir, udah waktunya dengerin hati nurani. Udah cukup, aku harus ambil langkah buat diri sendiri, kata Moné. Setelah 10 tahun, aku sadar kalau kata-kata itu berdampak besar. Aku harus berdiri buat diri sendiri. Itu yang aku lakukan. Moné juga cerita kalau inspirasi yang bikin dia jatuh cinta sama gulat pas umur 10 tahun muncul lagi di tahun 2022, yang akhirnya bikin dia memutuskan untuk meninggalkan WWE dan ngejar impiannya sendiri. Dia juga bilang kalau waktu dia di WWE, gak ada perlindungan khusus untuk pegulat wanita, dan sekarang dia terus berusaha buat perubahan di dunia gulat wanita. Menurut kalian, apakah WWE butuh Sasha Banks sekarang? Komen di bawah. Punk dan Drew harus kelarin semuanya di Bad Blood. Mantan bintang WWE, Tommy Dreamer, bicara soal ketegangan yang semakin memanas antara CM Punk dan Drew McIntyre. Dan dia juga menyebut bagaimana WWE membangun cerita ini dengan hati-hati. Dreamer berbicara di acara Busted Open After Dark soal perseteruan Punk dan McIntyre, yang menurut banyak orang jadi salah satu feud paling seru di WWE saat ini. Aku merasa ini udah sampai ke titik di mana waktunya CM Punk dan Drew McIntyre bertarung. WWE benar-benar berusaha memisahkan mereka sebelum Hell in a Cell. Malam ini kita dengar lagi dari Drew McIntyre, dan jujur, kalau aku bandingkan promo mereka, dengerin deh,
Drew itu jago banget bikin promo. Dia udah jadi pembicara yang luar biasa. Menurut gue pribadi, promonya dari rumah malah lebih bagus karena itu reaksinya langsung, kata Dreamer. Legenda ECW ini nggak cuma antusias soal promo aja, dia juga membahas soal perang psikologis yang terjadi dan betapa feud ini makin terasa personal. Apa yang aku suka juga adalah mereka udah mulai ngomongin soal darah. Ini gaya lama banget. Darah itu duit. Feud mereka udah jadi feud berdarah. Mereka udah benar-benar bawa ini ke level yang lebih tinggi. Mereka benar-benar tekanin betapa pentingnya Hell in a Cell. Bahkan Drew bilang, gue nggak pengen ngelakuin ini, tapi gue harus. Perseteruan ini akan mencapai puncaknya di dalam Hell in a Cell di event Bad Blood pada tanggal 5 Oktober, di mana Punk dan McIntyre akan menyelesaikan trilogi mereka. Menurut kalian, siapa nih yang harusnya menang? Punk atau McIntyre? Komen di bawah. The Rock versus Cody Rhodes di WrestleMania. Selama 2 tahun terakhir, malam kedua acara terbesar WWE selalu ditutup oleh dua pria, Cody Rhodes dan Roman Reigns. Di acara Busted Open Radio, Bully Ray yakin kalau Rhodes bakal tampil lagi di main event WrestleMania 41. Tapi kali ini lawannya adalah The Rock. Hall of Famer WWE ini juga menebak kalau satu segmen yang memorable tahun ini bakal jadi pemicu storyline tersebut. Ada satu hal yang bikin aku penasaran sebagai fans. Apa yang The Rock kasih ke Cody? Apa yang dia serahkan itu? Menurutku, bakal jadi awal mula untuk Rocky dan Cody di Mania. Segmen yang dimaksud terjadi setelah WrestleMania 40. Di mana The Rock memimpin Cody Rhodes di tag match pada hari Sabtu sebelum Cody ngalahin Roman di hari Minggu. Sehari setelahnya, The Rock ketemu Cody di ring untuk ngobrol. Saat The Rock menyerahkan barang misterius ke tangan Cody, dia bilang ke Cody untuk nggak patahin hatinya lagi sebelum memberitahu dunia kalau Cody nggak perlu lihat barang itu untuk tahu apa isinya. Bully bukan satu-satunya yang penasaran dengan segmen ini, yang jadi contoh lain dari storytelling jangka panjang dari Triple H. The Rock bisa aja kembali kapanpun antara sekarang sampai April mendatang. Dan banyak yang percaya kalau dia bakal jadi lawan Cody Rhodes di WrestleMania. Kalau tebakan Bully bener, barang yang The Rock kasih ke Cody akan jadi kunci penting dalam cerita menuju pertarungan besar mereka. Menurut kalian, apakah Cody versus The Rock itu harus terjadi di WrestleMania tahun depan? Komen di bawah. Baron Corbin ingin jadi World Champion. Baron Corbin berbicara dengan Managing Editor WrestleZone Bill Pritchard tentang perannya di ruang ganti WWE. Corbin udah 12 tahun di WWE dan dianggap sebagai veteran di beberapa kalangan. Carmelo Hayes sempat bilang kalau Corbin sering ngebimbing pegulat NXT yang baru dipanggil ke roster utama WWE. Corbin sendiri merasa meski udah lama, karirnya masih seperti baru mulai. Ya, kadang agak sulit diterima sih karena lo nggak mau merasa makin tua di dunia gulat. Itu bukan sesuatu yang lo inginkan, jelas Corbin. Kadang orang bilang, wah, gue tumbuh besar nonton lo. Dan gue mikir, umur lo baru 18, apa yang lo ngomongin? Terus gue sadar, ya mereka mungkin nonton gue waktu umur 8. Dan emang mereka tumbuh bareng gue. Ini gila sih, tapi gue juga merasa karir gue baru mulai. Apalagi setelah pengalaman gue di NXT yang bikin gue merasa fresh lagi. Buat karir gue juga. Rasanya kayak hari pertama balik ke roster utama. Setidaknya itu yang gue rasain. Corbin juga bilang dia nggak mencoba bikin orang lupa dengan gimmick-gimmicknya yang dulu, kayak King Corbin atau Seth Happy Corbin. Tapi, sekarang dia merasa fans akhirnya bisa lihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dan dia masih semangat buat kerja dan sampai target-target selanjutnya. Menurut gue, keren banget sih kalau emang beneran kayak gitu. Tiap minggu rasanya fresh pas gue naik pesawat buat kerja. Setahun lalu sebelum gue ke NXT, rasanya kayak capek banget, nggak semangat. Sekarang, gue excited tiap Kamis buat naik pesawat dan pergi ke SmackDown. Corbin juga bilang kalau dia mulai tahun ini dengan tujuan memperkenalkan ulang dirinya ke WWE Universe. Sejauh ini semuanya berjalan lancar, tapi dia juga punya target lain, yaitu menangin sabuk WWE lagi. Dia pernah jadi juara United States, tapi sekarang dia ngincer sabuk tag team dan world title. Mereka akhirnya nyorakin gue loh. Ini baru pertama kalinya dan rasanya aneh. Jadi gue pengen terus bikin itu makin besar. Gimana caranya bikin orang makin mendukung gue? Bisa nggak gue kasih mereka sesuatu yang otentik? Dan soal kerjasama sama Apollo Crews, gue nggak tahu awalnya ada rencana atau enggak. Tapi ternyata klop dan lanjut terus. Gue jelas pengen naik ke puncak dan dapetin title. Dia juga bilang bisa aja suatu hari nanti reuni sama Bron Breakker. Tapi sekarang dia nyaman kerja bareng Apollo Crews. Corbin juga pengen banget jadi juara tag team lagi. Tapi dia juga ngincer title juara dunia buat masuk ke daftar prestasinya.
Gue udah pernah lawan semua superstar besar, dari Undertaker, Roman Reigns, John Cena, sama Seth Rollins. Tapi gue belum pernah lawan Cody Rhodes, jadi itu target gue. Gue juga belum pernah lawan Damian Priest, jadi itu juga target gue. Gue pengen dapetin world title itu. Gue pengen itu masuk ke halaman Wikipedia gue, kalau lo mau bilang gitu. Gue pengen di daftar prestasi gue kalau gue pernah jadi world champion. Corbin juga paham kalau sekarang lebih susah buat masuk ke daftar pertandingan untuk acara premium WWE karena tempatnya yang terbatas. Tapi dia nggak patah semangat. Dia merasa punya momentum dan energi buat masuk ke lebih banyak acara premium, termasuk Royal Rumble dan WrestleMania. Menurut gue penting buat mulai merangkak naik. Di akhir tahun ini, gue nonton SummerSlam dari pinggiring dan itu jelas bikin sakit hati. Tapi gue tahu gue baru balik ke sini. Dengan Triple H yang sekarang pegang kendali, daftar pertandingan di pay-per-view lebih kecil. Jadi lo benar-benar harus berjuang buat dapetin tempat itu. Gue pengen sebelum akhir tahun udah masuk ke satu acara premium, terus lanjut ke Rumble, dan mungkin bisa satu panggung sama John Cena di sepanjang jalan. Itu target gue sebelum dia pensiun. Terus buat masuk ke daftar pertandingan WrestleMania. Itu target jangka pendek gue sekarang, buat masuk ke WrestleMania. Menurut kalian, apakah Baron Corbin udah pantas jadi World Champion? Komen di bawah. WWE tertarik kontrak Aleister Black kembali. Kontrak Malakai Black atau Aleister Black di AEW bakal habis lebih cepat dari perkiraan, dan WWE pengen bawa dia balik. Menurut laporan baru, yang melaporkan kalau kontrak Malakai Black di AEW bakal habis awal tahun 2025, dan AEW sedang berusaha memperpanjangnya. Laporan itu juga bilang ada minat besar terhadap Black dari luar AEW. Dalam laporan terbaru, WWE udah pengen bawa Aleister Black balik. Menurut laporan itu, Black sempat coba kasih pemberitahuan waktu Triple H ambil alih tahun 2022, dan WWE juga mencoba rekrut kembali banyak pegulat yang dirilis waktu Vince McMahon masih berkuasa, terutama yang sekarang di AEW. Black sering dikaitkan dengan WWE karena istrinya, Zelina Vega, masih kerja di sana. Dia dulu punya karir yang cukup besar di WWE sebagai Aleister Black, bahkan pernah menangin NXT Championship. WWE merilisnya pada bulan Juni tahun 2021 dan dia debut di AEW pada bulan Juli. Black sekarang jadi anggota House of Black dan dia udah menangin AEW World Trios Championship. Menurut kalian, apakah WWE harus bawa kembali Aleister Black? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were